Kita mempelajari tentang surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ayat 43 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fil manamiha fi manamiha fayumsikal lati qudiya 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma Az-Zumar ayat 43 42. Ayat tersebut mengabarkan tentang kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa taala, mengatur tentang hidup dan mati manusia yang sewaktu-waktu bisa saja tidur tapi tidak kembali lagi, tidak bangun lagi. Kemudian ada juga yang secara syariat sudah wafat tapi Allah takdirkan untuk hidup kembali. Dan ada orang yang pingsan lama sekali, bertahun-tahun, tiba-tiba Allah takdirkan untuk siuman kembali. Dan ada juga yang alhamdulillah kita mah normal ya, bangun tidur, bangun tidur, bangun tidur. Nah, maka salah satu doa di antara doa sekian banyak doa mau tidur itu Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan asmaku, dengan asmamu aku hidup, dan dengan asmamu pula aku mati. Nah, barangkali ya, entah kapan malakul maut menjemput menghampiri kita. Kalau seandainya ditakdirkan ajalnya tidak kembali, ya sudah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau seandainya sudah diikrarkan, sebenarnya itu bukan doa, ikrar ya, cuma kebiasaan mengucapkan anak-anak gitu ya, seorang ibu atau seorang ayah mengajari anaknya, ayo doa dulu, doa mau tidur gimana? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan asmamu aku hidup dan dengan asmamu aku mati. Itu sebenarnya ikrar. Allah doa mah Allahumma ij'alni, ya Allah jadikanlah aku, dan lain sebagainya gitu ya. Ini ikrar bahwa hidup dan mati kita hanya untukmu ya Allah, hanya dengan ridhomu ya Allah, dan lillahi, hanya untuk semata-mata semuanya bagi Allah. Jadi kalau hidup billahi, ma'allahi, kemudian ilallahi, kepada Allah menujunya, maka insya Allah terasa ringan ya. Walaupun hidup banyak rintangan, banyak cobaan, banyak godaan dan lain sebagainya, tapi kalau bersama Allah, insya Allah terasa nikmat rasanya. Beda Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, kalau orang berjalan dengan orang diperjalankan, beda tidak? Beda lah ya. Kalau berjalan mungkin normalnya perlu tenaga, perlu waktu, perlu akomodasi dan lain sebagainya. Tapi kalau diperjalankan jangankan sama Allah ya, kita diperjalankan oleh panitia pengajian misalkan ya, ada yang mengundang contohnya ke Malaysia lah, berkali-kali ke Malaysia. Alhamdulillah saya udah berkali-kali ke sana karena memang diperjalankan oleh panitia pengajian selama 8 bulan di Malaysia, sedikit pun tidak keluar uang. Sedikit pun tidak keluar uang ya, untuk akomodasi, untuk living cost, untuk biaya hotel, untuk segala macamnya lah. Akomodasi selama di Malaysia tidak keluar uang. Kenapa? Karena itu diperjalankan. Coba kita yang berjalan sendirian ke Malaysia gitu ya, belum nggak pakai visa, tapi kalau Malaysia mah ya, kalau ke agak jauh baru pakai visa. Paling paspor ya, paspor.
Dari masuk bandara sudah keluar uang, kemudian naik taksi sudah keluar uang, jajan di pinggir jalan misalnya itu pakai uang, kemudian living costnya ya pakai uang segala macam. Tapi kalau seandainya kita diperjalankan, apalagi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mohon maaf ya, mumpung masih dalam suasana Rajab dan ini adalah hari terakhir bulan Rajab ya, hari terakhir bulan Rajab. Ada sebenarnya satu amalan, beberapa amalan di bulan Rajab ini ya. Salah satu di antaranya adalah apa coba? Di dalam surah Asr agak pertengahan ya. Apalagi di dalam Ghunyah li Tariqil Haqq Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyatakan bahwa di dalam bulan Rajab ada amalan yang mesti kita laksanakan. Apa itu? Salah satu di antaranya puasa. Puasa dari awal bulan Rajab sampai akhir bulan Rajab itu alangkah lebih baiknya berpuasa. Bagi yang merasa berat, kira-kira Bapak berat nggak berpuasa di bulan Rajab? Berat gitu ya. Apalagi tiap hari, sunnahnya mah tiap hari. Tapi karena berat, diambil yang ringannya, Senin Kemis gitu ya. Berarti Senin Kemis katakanlah 8 hari. Aduh, 8 hari masih terlalu berat. Ada nggak yang lebih ringan? Ada, yaitu puasa Yaumul Bid. Puasa tanggal 13, 14, 15 bulan Rajab atau bahkan setiap bulan Hijriah. Setiap tanggal 13, 14, 15, tapi bukan Masehi ya, Januari, Februari, Maret, April dan lain sebagainya, tidak. Muharram, Safar, Rabiul Awal, lalu Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Idul Fitri di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, itu nama bulan Hijriyah selama 1 tahun. Lagu apa itu? Iya. naik ke puncak gunung ya. Nah, di dalam bulan Rajab itu ada amalia. Kalaupun toh merasa berat untuk melaksanakan saum, seperti halnya saya ya, saya kalah jauh sama istrinya. Kalau istri mah Senin Kemis berpuasa, saya pun sama berpuasa, tapi hanya sahurnya saja. Membarengi istri hanya sahurnya saja. Kenapa? Saya lewat jam 11 udah keroncongan aja ini. Tidak sanggup ya. Bagi saya berpuasa itu berat. Maka ada salah satu amalan untuk menggantikan puasa. Apa itu? Salat sunnah Rajabiyah yang di dalam panduan kitab Sirul Asr ini dan juga Al-Ghunyah li Tariqil Haqq, Tuan Syekh Abdul Qadir menyatakan ada amalan setiap memasuki tanggal 1 Rajab 10 rakaat. Kemudian malam Jumat pertama di bulan Rajab 12 rakaat. Kemudian malam pertengahan di bulan Rajab 10 rakaat. Kemudian akhir di bulan Rajab 10 rakaat. Maka jumlahnya 42. 42, nanti Rajab lagi ada nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu ada 4 pendapat. Pendapat pertama hanya membaca Yasin oleh Syekh Ali As-Sobuni dan juga Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki di Makkah Al-Mukarramah. Itu 2 rakaat sholat sunnah nisfi Sya'ban dan juga pelaksanaan membaca surah Yasin. Ada juga pendapat dari Imam Al-Ghazali. Berapa Imam Al-Ghazali? Menyatakan di dalam malam nisfu Sya'ban itu ada sholat sunnah 10 rakaat. 10 rakaat, tapi kaifiyahnya bagaimana? Setiap 10 rakaat, setiap rakaatnya itu membaca
100 surah Al-Ikhlas. Jadi sama dengan berapa kali surah Al-Ikhlas tuh? 100 dikali 10 sama dengan 1000 ya. 10 rakaat yang Syekh Ali As-Sabuni kemudian Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki, alhamdulillah saya sudah pernah mengamalkan. Tapi kalau mendapat pendapat Imam Al-Ghazali saya belum pernah mengamalkan, mohon maaf ya, karena belum ada riwayat atau guru yang mencontohkannya langsung. Kan biasa santri kalau di pondok pesantren ya, gurunya mendapatkan riwayat ini, amalkan ikut ya. Nah, saya untuk Syekh Ali As-Subuni dan Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki ada yang meriwayatkannya dari mulai sanawiyah dan aliyah gitu ya. Nah, pas aliyah saya mendapatkan riwayat yang Imam Al-Ghazali hanya riwayatnya saja tapi tidak mempraktekannya. Sampai saat ini saya belum pernah mempraktekkan pendapat Imam Al-Ghazali. Mana yang saya amalkan? Saya amalkan itu pendapatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenapa Pak Qadar katanya kok sering disebut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketimbang Imam Al-Ghazali? Mohon maaf, saya secara rohaniyah belum memiliki sambungan ittisal sanad keilmuan kepada Imam Al-Ghazali. Karena kitab Ihya Ulumuddin itu hanya sekedar dibaca saja oleh para guru-guru dan kiai-kiai saya tanpa mengijazahkan. Tapi Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kitabnya diijazahkan, Sirrul Asrar diijazahkan, kemudian Al-Ghunyah diijazahkan, kemudian Tafsir Al-Jilani diijazahkan, dan amaliyah zikirnya pun diijazahkan. Maka betapa saya sangat tersambung rohaniyah saya dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya. Bukan berarti membeda-bedakan antara ulama, bukan, tapi karena ada chemistry antara saya dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang bagaimana pendapat Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang malam nisfu Sya'ban? Bahwa di malam nisfu Sya'ban ada pelaksanaan sholat sunnah namanya sholatul khair, sholat yang bagus, sholat yang baik. Berapa rakaat itu sholat nisfu Sya'ban? Pendapat Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nisfu Sya'ban itu ada 100 rakaat. Waduh, banyak amat 100 rakaat. Ya kalau dibayangkan mah banyak banget gitu ya. Tapi kalau dilaksanakan, indah-indah aja. Di mana di sini dilaksanakan? Ada ya di Masjid Jami' Tajul Arifin. Masjid Jami' Tajul Arifin mengambil nama sesuai dengan nama guru rohaniyah saya, yaitu Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Maka diambillah kata akhirnya Tajul Arifin. Di mana itu Masjid Tajul Arifin? Kau belum pernah terdengar-dengar? Di sekolah ya. Sekarang pun subhanallah ya, itu siswa-siswi SMP IT dan kelas 5 dan kelas 6 melaksanakan sholat sunnah. Tapi berhubung saya ada di sini, saya bilang nanti dulu, tunggu dulu, baca khotaman aja dulu, khotaman zikir di sekolah. Nah, pada isya nanti pelaksanaannya di sekolah gitu ya. Maka saya mohon izin berkali-kali saya habis sholat langsung berangkat, itu bukan ke warteg, bukan tapi ikut jamaah yang melaksanakan sholat sunnah Rajab, sholat sunnah Rajab, dan memang pelaksanaannya hampir setiap tahun itu banyak malam Jumat dan malam Sabtu gitu ya, pas pengajian kayak. Tapi ada sedikit perbincangan Bapak Ibu, Bapak hadirin jemaah sekalian. Apa itu perbincangannya? Di kalangan para sufi itu terjadi perdebatan antara ulama ahli fuqaha. Dan ini hampir di seluruh pondok pesantren dibacakan, di Indonesia khususnya dibacakan kitab I'anatul Talibin. I'anatul Talibin itu adalah kitab pertengahan agak tinggi untuk ilmu fikih.
Kan pertamanya kita mabadi usuliyah, mabadi fiqhiyah yang kaifiyatut taharah, ma huwa an-niyah dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian naik ke Safinatun Najah, kemudian naik ke Riyadul Badi'ah, kemudian naik ke Fathul Qarib. Syarah dari Fathul Qarib itu adalah Fathul Al-Baijuri. Kemudian ada juga Fathul Mu'in. Di atasnya lagi ada I'anatul Talibin. Nah, kalau santri ada ngaji I'anatul Talibin, teman-temannya begini semua gitu ya. Karena itu termasuk kita high class dalam urusan ilmu fikih. Ada juga nanti Fathul Wahhab, ada juga nanti Muqarranatul Madzahib, kemudian ada Syarah Al-Muhadzab, ada Fiqh Sunnah dan lain sebagainya, sampai kitab yang tertinggi, bukan tertinggi lah, yang tinggi itu induk dari semua fikih-fikih yang bermadhab Imam Syafi'i, ditulis oleh Imam Syafi'i sendiri. Nah, sedikit permasalahan, nggak apa-apa saya ungkapkan ya, berhubung ini masalah fikih dan masalah rojab ya. Ada sedikit perdebatan antara ulama sufi dengan ulama fikih, terutama pengarang fikih yakni Syekh Abu Bakar Syato Ad-Dimyati. Di seluruh fasal-fasal beliau itu hampir seluruhnya madhab Imam Syafi'i menerima semuanya, tapi ada satu kalimat yang justru jadi bahan perbincangan di dalam bab sholah itu ya. Apa itu kalam daripada Syekh Syato Ad-Dimyati? Hanya sedikit nih ya. Wa min bid'atil munkari. Dan di antara hal-hal yang bid'ah dan diingkarkan itu adalah pelaksanaan sholat sunnah rojab dan sholat sunnah nisfu Sya'ban. Subhanallah, apa tidak gembar itu? Para kiai-kiai membaca I'anatul Talibin, tapi dalam prakteknya ada sebagian yang mengamalkan tasawuf, mengamalkan sholat sunnah rojab dan sholat sunnah nisfu Sya'ban. Tapi kan barusan Syekh Syato Ad-Dimyati menyatakan wa min bid'atil munkari. Bagaimana ini? Dalam kenyataannya bahwa ditelangkan di dalam Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haqnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa Nabi Muhammad SAW menerima pelaksanaan syariat sholat itu sangat istimewa. Pertama, dari sisi pelimpahan wahyu yang biasanya Allah cukup melimpahkan kepada Malak Jibril alaihissalam untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, atau bahkan mengilhamkan langsung ke dalam qalbunya Nabi Muhammad SAW, seperti zakat, saum, ibadah haji dan lain sebagainya. Tapi khusus untuk syariat sholat, Allah berkehendak untuk mengundang langsung Nabi Muhammad SAW untuk berada di hadapannya di Sidratul Muntaha. Dan itu memerlukan proses yang luar biasa. Setelah Rasulullah mengalami amul huzni, meninggal oleh Sayyidatuna Fatimah dan Sayyidina Abi Thalib, kemudian Rasulullah SAW seolah-olah dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kabar gembira. Beliau diajak untuk tamasya secara rohani. Apa kemana tamasyanya? Pertama ke Thaibah. Solaita bitaibati wa innaka ilaihal muhajirah. Wahai Muhammad, kata Malak Jibril alaihissalam, engkau barusan sudah melaksanakan sholat dan kesanalah kamu akan melaksanakan hijrah, katanya. Thaibah itu nama lain dari Yatsrib. Yatsrib itu asal nama kota Madinah. Kemudian yang kedua, Solaita biturisina hina kallamallahu alaihi salam. Yang barusan engkau wahai Muhammad telah melaksanakan sholat di
Bukit Tursina. Disitulah Musa alaihissalam berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sholaita bi baitil lahmi. Engkau barusan sudah melaksanakan sholat wulida Isa alaihissalam, yang dimana di situ tempat dilahirkannya Nabi Isa. Baitul lahmi bahasa Ibrani apa? Bethlehem, ya, Bethlehem. Kemudian yang keempat barulah sampai kepada Baitul Maqdis. Wasaltu ila Baitul Maqdis fajama'a li al-anbiya wal mursalin fa amamahum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disambut oleh seluruh nabi dan rasul secara ruhaniyah, dan itu terjadi di Baitul Maqdis. Sampai di Baitul Maqdis atau Al-Aqsa, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj, bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam, bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam, bertemu dengan Nabi Yahya 1 2 3, yang keempat bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam, yang kelima bertemu dengan Nabi Yahya alaihi salam, yang keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, yang ketujuh barulah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi yang paling fenomenal adalah pertemuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Musa alaihi salam di langit yang ke-6. Ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimimpikan, diidam-idamkan oleh Nabi Musa alaihi salam, sampai Nabi Musa alaihi salam, ya Allah, pertemukanlah aku dengan nabinya umat akhir zaman, dan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rentang waktu 2471 tahun. Allahu Akbar, ya. Nah, kemudian di situ ada advice, nasihat dari Nabi Musa alaihi salam. Berapa engkau dapat syariat salat dari Allah ya Rasulullah? 50 waktu, cenahkan Nabi Musa, katanya. Wah, 50 waktu. Itu mah keberatan atau wahai Rasulullah, umat saya aja gede-gede, usianya panjang-panjang, hanya ibadahnya satu hari, satu pekan sekali, yaitu apa? Yaumul Sabt. Itu pun banyak yang lalai, katanya. Apalagi ini 50 waktu, habis sekali untuk beribadah, ya. Mintalah keringanan kepada Allah. Nah, balik lagi Rasulullah kepada Allah di Sidratul Muntaha, dapat keringanan 5, kemudian 5 bolak-balik sampai 9 kali, barulah sampai waktu 5 waktu. Kata Nabi Musa, masih terlalu berat wahai Muhammad, mintalah keringanan kepada Allah. Aku sudah malu, katanya. Biarlah ini jadi ujian bagi hamba-hamba yang ingin menampakkan kesolehannya, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, berdasarkan hal tersebut, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam Al-Ghunyahnya menyatakan bahwa itu adalah kesunahan, sunnah yang memang tidak dilakukan oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW, tapi ma wafaqa ala sunnati wal alal ayah, ala sunnati wal ayah, sesuatu yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka itu adalah boleh. Maka Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyatakan di dalam kitab Al-Ghunyah, yang subhanallah, ya, Tuan Syekh Abdul Qadir hidup pada tahun wafatnya 1966, sedangkan pengarang kitab I'anatul Talibin itu Syekh Syato Ad-Dimyati wafat pada tahun 1892. Kemudian jarak waktu antara kitab Al-Ghunyah Tuan Syekh Abdul Qadir dengan kitab I'anatul Talibinnya Syekh Syato Ad-Dimyati itu sekitar rentang waktu 726 tahun. Tuan Syekh sudah mengamalkan dari dulu beserta para ulama-ulama sufi, sedangkan ini terbit kemudian di dalam ulama ahli fikih yang menyatakan wa min bid'atil munkari. Bagaimana kalau kita menghadapi seperti itu? Yang satu mensunnahkan, yang satu membid'ahkan. Bagaimana jalan keluarnya? Ada satu kaidah yang menyatakan, dan ini saya diterima dari Ajengan Zazen Bazul Ashab. Ajengan Zazen yang kemarin
melaksanakan rojaman kemarin ya, Kiai Khalil Khairuddin itu sama gurunya dengan saya gitu ya. Ajengan Zezen Bazul Ashab di Pondok Pesantren Az-Zainiyah Selabintana Sukabumi. Ya, beliau pula yang menjazahkan Sirrul Asrar ini ya. Nah, bagaimana kata beliau? Idza ta'arada, apabila bertentangan qawaidil fiqhiyah ma'a qawaidis sufiyah, qawaid yang dikeluarkan oleh ulama fuqaha, ulama faqih dan juga oleh ulama sufi, fakhtara qawaidis sufiyah, maka pilihlah qawaid yang dikeluarkan oleh ulama sufi. Kenapa? Ulama sufi mah mengamalkan sesuatu dengan hanya mengharapkan rahmat dan ridho Allah. Tapi kalau ulama fikih yang semata-mata murni kefikihannya itu, kalau melihat dari sini ya, manusia yang manusia yang umum itu pilihannya atau negeri asalnya al-jannah, surga jannatul na'im, surga jannatul ma'wa, surga firdaus yang pernah kita pelajari itu ya. Bagaimana yang al-insanul khos, manusia khusus itu beribadah kepada Allah sama beribadahnya, cuma niatnya yang berbeda. Apa itu niatnya? Ulama khos hanya mengharapkan apa coba? Ridho dan rahmat Allah. Jadi tujuannya bukan untuk mencari pahala, tidak, bukan untuk mencari kesenangan surga, tidak, tapi semata-mata mencari ridho Allah. Maka hasilnya pun pasti berbeda. Di dalam hadis yang disebutkan, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, jannatun, memiliki satu surga, la fiha suwarun, yang tidak ada kesenangan di dalamnya, wala hurun, dan juga tidak ada bidadari, wala jinanun, dan juga tidak ada istana-istana, wala asalun, tidak ada madu, wala labanun, tidak ada susu. Yang ada apa tuh? Illa yanzuru biwajhillah, yang ada hanyalah memandang wajah Allah. Kalau di dunia wajhullah itu dimaknai sebagai rahmat dan ridho Allah. Tapi kalau di surga nanti, di akhirat nanti, wajhullah itu dimaknai wajah Allah. Artinya zat Allah, karena itu adalah makna hakiki, bukan lagi makna majazi. Maka para ulama sufi mengamalkan suatu amalan itu terkait dengan rahmat dan ridho Allah, gitu ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa bisa untuk menaikkan grade ibadah kita ya, yang tadinya mungkin terbesit ingin sesuatu dari keindahan surgawi, tapi karena kita mengkaji tentang sufiyah, tentang makalah dari ulama sufi, terutama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mulai bergeser nih ya, mulai bergeser dari pemahaman yang serba material, serba duniawi, serba surgawi, bergeser kepada hanya mengharapkan ridho Allah. Nah itu ya, itu terkait dengan ayat yang kemarin ya, Az-Zumar ayat 42. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita mempelajari tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naumul alimi, bahwa tidurnya seorang yang alim, khairum min ibadatil jahili. Subhanallah, itu ya. Jauh lebih baik daripada ibadahnya orang jahil. Pernah suatu saat ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat setan laknatullah sedang terbirit-birit, lari tergopoh-gopoh dari masjid, keluar masjid.
Kemudian oleh Rasulullah ditanya, iblis, kenapa kamu lari segitu rupa, katanya. Aku takut wahai Rasul, katanya. Emang takut kenapa? Di sana ada orang yang sedang tidur, katanya. Ente, katanya, kenapa harus takut sama orang tidur? Bukankah di masjid itu ada juga yang sedang ibadah, sedang sholat, katanya. Justru itu, katanya, saya takut dengan orang yang sedang tidur, karena orang yang tidur itu adalah orang alim. Sedangkan orang yang beribadah itu orang jahil. Kok bisa? Nah, justru itulah untuk membedakan antara orang yang berilmu dengan yang tidak. Seperti halnya dinyatakan Allah di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian, dan juga orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Bahkan dinyatakan oleh Rasulullah SAW, naumul alimi khairum min ibadatil jahili. Tidurnya orang yang alim itu jauh lebih baik daripada ibadahnya orang yang jahil. Bukan berarti kita kan pecinta ilmu nih ya. Kita, subhanallah, Rasulullah SAW menyatakan naumul alimi. Kita kan pecinta ilmu. Kita mah tidur aja. Emang kenapa harus tidur? Kan kata Rasulullah juga, tidurnya orang alim itu jauh lebih baik daripada orang jahil. Bukan seperti itu pengertiannya, tapi inilah untuk menyatakan tentang keunggulan orang-orang yang berilmu, bahwa orang yang jahil itu kadang beribadahnya itu ya namanya orang jahil gitu ya. Seperti halnya dulu waktu saya di Tasikmalaya, ada panitia pembangunan masjid yang melaksanakan sholat sunnah ba'da asar. Mungkin anggapan dia dengan banyaknya sholat sunnah akan memperbanyak pahala dan akan semakin dicintai oleh Allah. Bukan. Karena melaksanakan ba'da asar itu haram untuk melaksanakan sholat sunnah, maka bukan dicintai, tapi justru dimurkai, karena itu adalah sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram, ma yu'aqabu ala fa'ilihi wa yuthabu ala tarikihi. Sesuatu yang akan diberikan siksaan bagi orang yang melaksanakannya, dan akan mendapatkan pahala bagi orang yang meninggalkannya. Ini kan kebalikan ya, wajib dengan haram. Kalau wajib, ma yuthabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi. Sesuatu yang akan diberikan pahala bagi yang melaksanakannya, dan akan mendapatkan siksa bagi yang meninggalkannya. Nah, kalau haram justru kita akan mendapatkan pahala dari sisi fikih ya dengan meninggalkannya, dan siapa yang melaksanakannya justru akan mendapatkan dosa. Inilah ya perbedaan antara jahil dengan alim, antara orang yang berilmu dengan yang tidak, bukan dari sisi kehidupan sehari-harinya saja, bahkan kata Rasulullah SAW